Mawati. Aduh, seru kali ibu ini tadi. Iya, ternyata ya banyak pengalaman, banyak hal yang bisa kita dapat ya dari mereka ya. Terutama untuk anak-anak muda sekarang. Kalau Mama Mawati melihat dari fenomena yang terjadi sama kedua ini Di Terawang ya. di Terawang, dilihat jangan di Rabang, dilihat di Terawang aja. Kenapa sih faktor utamanya sih bisa terjadi seperti ini, terutama dari cewek, apalagi kalau dibilang dia tinggal di gereja, tahu firman Tuhan, tahu kita kan bukannya tahu lagi, kali tidur sebelahnya ada Alkitab kali. Apa sih yang bisa bikin terjadi itu kalau Jadi kayak bangun api. Kejahatan terjadi bukan karena dia pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspada di bahaya. Ya itu dia tadi, karena ada kesempatan. Awalnya mungkin baik-baik dari rumah apa habis, tapi ada kesempatan itu. Ketika mereka berdua, yang ketiga dia kesempatan. berarti bukan salah cowoknya, bukan salah ceweknya. Karena mereka memberi kesempatan. Berarti kepada selama ini ternyata udah salah nih. Oh berarti masalah salah, mereka kan kasih kesempatan, kan udah bilang jangan kasih kesempatan. Salah mereka. Udah tahu itu salah sebenarnya jangan. Iya. Jangan kasih kesempatan ya, makanya jangan pacaran yang mudah-mudahan. Kalau untuk anak muda, nggak mungkin bohong lah kalau bisa ngomong namanya lagi pacaran, lagi cinta-cintanya zaman sekarang kasih kesempatan ini itu pret lah, nggak mungkin. Nah maksudnya untuk mencegah itu nih Mama Mawati, sebetulnya apa sih kurangnya bisa sampai itu terjadi juga? Bohong kalau mereka nggak tahu firman. Kemarin ini masih ada yang langka. Di edisi pacaran ada yang langka bisa. Tetap bawa pertama, makanya dibekali. Anak muda harus dibekali ke gereja, tetap ke gereja supaya kemudahan Tuhan. Pasti iman mereka dibina. Terus yang kedua, tolonglah tadi udah ngomong, hindari daerah-daerah gelap dan terlarang supaya aku gak ada kesempatan tersebut. Yang ketiga, ya dengarlah kata mama bilang jangan, ya janganlah, jangan kau jerumuskan dirimu. Dulu sudah mama bilang seperti itu, nurutlah. Mungkin zaman sekarang, zaman sekarang anak muda kayak gitu, udah gak zaman, kata siapa? Kita tetap harus tampil beda. Ya mungkin banyak yang nyerempet, tetapi setidaknya berusahalah. Ini contoh hidup nyata nih, kagak ada enaknya. Kenapa? Bayarannya mahal. Bayar harganya itu mahal. Mereka itu untuk mengungkapin itu ke keturunannya, ke anak-anaknya itu, karena mereka udah alami itu bayarannya mahal. Betul. Pasti sampai udah punya anak pun mereka nggak mau mereka anaknya mengalami seperti itu. Betul. Jadi mereka itu lebih ekstra karena mereka udah mengalami sendiri. Jadi pokoknya jangan ngelakuinnya kayak gitu-gitu deh, bayarannya mahal banget. Berarti balik lagi salah satu faktornya tadi yang masih tetap yang kalau saya lihat ya dari si ngomong bisa sempat keren itu karena lingkungan gereja, rutinitas yang ke gereja, pergaulannya. Seberapa pentingnya sih maksudnya kita rutin ke gereja? Maksudnya saya juga dulu ke gereja, pindah sini. Saya ikut kok ke gereja, saya sama teman saya ke gereja. Yang jadi pembedanya apa sih? Harus tetap di satu gereja sama saya pindah-pindah ke gereja. Intinya kan saya ke gereja juga. Jadi masuk si pertama. Maksudnya mereka juga ke gereja gitu, bukan orang yang ke gereja gitu kan. Apa maksudnya lebih spesifikkan? Dulu saya menjawab dua-duanya. Saya kan jawab dua-duanya. Gitu. Pertama, saudara nggak ada ruginya ke gereja. Kenapa? Di gereja saudara nggak diajarin membunuh, nggak diajarin membunuh. Di gereja saudara diajarin melakukan yang benar supaya masa depan orang benar. Rumah tangga orang benar. Nggak usah makan dulu baru berdoa. Di mana-mana doa dulu baru makan. Betul ya? Jadi pasti suatu saat orang pasti akan makan itu. Jadi tunggu ada masanya. Yang kedua, sana kemari prinsip pertama yang saya maksud tadi. Kenapa perlunya di dalam satu wadah gereja? Ketika saudara bertumbuh di dalam gereja yang satu itu, orang-orang sekitarmu itu udah kenal engkau, udah tahu masalahmu, tahu keadaanmu. Ketika lu terpuruk, orang-orang sekitar lu tahu bagaimana cara kasih lu solusi, kasih lu support. Terus yang kedua, lu bakal bertumbuh di situ. Kalau lu kesana kemari,
lu cuma akan menjadi simpatisan. Kenapa? Lu gak berbuah, gak akan bisa melayani. Gereja mana yang bisa ngasih orang melayani yang mencolok sana sini? Nah, lu bisa melayani ketika lu tertanam di satu tempat dan gembala lu lihat, baru lu bisa dikasih pelayanan. Karena apa? Ada buah yang lu hasilin. Dan yang seterusnya, bicara soal lu ada di dalam satu tempat itu, bahkan sama aja Mak Wati kan di gereja sana juga kan menyembah Tuhan, di sini juga menyembah Tuhan. Apa salahnya? Beda. Kenapa? Bedanya Tuhannya memang tetap satu, tetapi arti kesetiaan kepada satu tempat di dalam pertumbuhan lu di satu wadah itu beda. Di situ akan dilihat kesetiaan lu setiap perkara kecil. Di situ akan dilihat lu namanya tertanam, orang yang tertanam itu bakal bertumbuh. Kalau dicabut lagi, taruh sana, cabut lagi itu gak tertanam. Itu namanya celup. Cabut angkat gitu. Itu celup. Iya, gak bakal numbuh. Nah, kalau tertanam, lu numbuh, lu dikasih makan, lu makin gede, maka lu akan menghasilkan buah-buah lu pelayanan. Lu dikasih pelayanan. Berarti maksudnya ketika kita tertanam di satu tempat, kita bertumbuh, kita setia di satu tempat, itu juga jadi salah satu faktor penentu untuk segala tindakan yang akan kita lakukan ke depannya. Iya, Maksudnya dalam betul. pacaran, Betul. dalam bergaul, dalam Betul. apapun itu kan. Bisa. Contohnya kita sudah tertanam dalam mengurusin masalah keluarga, itu udah banyak banget ini, udah tahu banget Iya. bagaimana kita melewati Ibaratnya harinya. dokter udah tahu penyakit Bisa mereka sampai sebenarnya ini kalau nggak ada, maksudnya kalau gue nggak tertanam di dalam satu tempat gitu ya, gue nggak akan bisa bertumbuh, nggak bakal bisa kuat menjalani ini. Gue udah mudah banget. Pasti perceraian itu jadi ambang-ambang depan mata. Emang gak mudah punya suami kayak dia, Nes? Terus nih, agak nyeleneh mungkin nih ngomongnya Ya. agak nyelenehnya gitu. Boleh. Nyeleneh. Kenapa diperlukan prinsip pertama nyeleneh? Lu mati suatu saat, lu mati atau lahir di siapa atau apa pakai momen-momen penting dalam hidup lu. Dan terus lu gak tertanam, gak ketahuan terdaftar lu di dalam satu gereja. Siapa yang ngurusin? Itu enggak, itu nyeleneh loh, Kalau kata nyeleneh. ini kan buang kemana? Nah mungkin itu perlu identitas juga, betul kan? Itu kan kita tertanam itu sama seperti KTP. Lu tahu KTP tinggal di mana? Ya sama seperti identitas kita secara Kristen. Jadi memang sangat perlu sekali bahwa dalam setiap kehidupan kita, ya seperti kemarin ketika boleh nggak sih satu gereja berpacaran? Itu oke, baik. Selama itu pacarannya baik, bagaimana? Dan Dosa loh pacaran satu gereja. Masa satu gereja dipacaran? berpacaran di gereja lokal, di gereja. Oh, iya dari tadi. Aduh lupa ya guys ya. Ini. Jangan lupa ya, Sujo. Ada, tapi belum ada. Nanti terakhir kita kasih kesempatan. Mau nanya dong sama ini sebutnya apa? Mama Wati. Mama Wati. Bapak Loren menjadi. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa gua harus tertanam di gereja ini nih? Oh. Gua harus, maksudnya ya gimana ya? Bagus tuh, paham. Gua harus tertanam di gereja yang ini nih. Alasannya apa? Bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita cocok di gereja ini gitu? Bukan bagaimana. Ketika lu pertama kali ada di situ, tetaplah setia di tempat itu, karena waktu yang akan membuktikan lu tertanam atau enggak. Kenapa? Begitu ditanam pertama kali nggak langsung tumbuhan, ya harus ada akar. Ada proses lah. Perlu ini nggak? Perlu ada pikir-pikir gua mau ke gereja yang ini itu gimana? Itu Kriteria udah atau beda. di mana tempat yang lu bisa datengin aja gitu? Oh, pilih yang mana gereja Pilih yang yang tepat? mana gereja yang tepat? itu Ketika gimana? lu udah ada di satu wadah, setialah di tempat itu. Nah kalau seandainya nih dia belum pernah ke gereja nih, tapi kayaknya dia pengen oh Tes gitu dulu. berarti gue pengen ke gereja. Nah berarti kan dia harus pilih gereja nih, kemana dia gitu? Dia harus ke gereja mana nih maksudnya? Beribadahlah di tempat lu yang bisa bertumbuh. Iya, yang ada dan nggak jauh yang ada di sekitar gitu ya kan? Orang Iya. anak muda pengen Tapi ke gereja intinya gitu. beribadahlah di tempat kamu di mana kamu bisa berada. Nah di situ ada gereja, ya datang aja ke situ. Jangan karena beribadah karena ada something wrong, ada sesuatu. Baik, tadi kan begitu. Gue ngelirik ada cewek si A. Tenang saudara, Tuhan ciptain Adam dan ada Hawanya. Jadi saudara mau gimana? Ya berarti ya yang lagi jomblo. Lu ada jomblo kan? Ada jomblo. Jadi cari aja gereja yang terdekat di lingkungannya yang Itu
kalau bicara lokasi boleh. Lokasi ya. Kalau bicara lokasi, rencana mah nggak salah cari gereja. Cara lokasi, tapi beda. Ada juga kayak jemaat di tempat kita jauh tetap datang. Iya, itu bicara soal lokasi. Iya. Apa yang jauh tetap datang nih? Ya jadi itu boleh juga memang jauh. Tapi yang penting penting dari segalanya, yang dari segalanya itu, ketika kita merasa bertumbuh di situ, itu nanti Tetaplah di situ. Iya. Dari apa? Dari pengajaran, terus dari komunitas juga, gitu kan, dari persaudaraan dalam gereja lokal. Tapi itu betul ini ya, butuh dirinya untuk membuka diri ya. Jangan lu baru sekali datang ke gereja, gua nggak cocok di sini, besok Ya, pindah lagi. dia makanya Pindah lagi, bilang aku mau pindah lagi. bertumbuh itu waktu yang Maksudnya menantikan ketika di situ. berapa lamanya lu merasa bahwa lu bisa bertumbuh di sini, itu tergantung dari diri lu Tergantung sendiri. diri, Ya kan? Jadi tergantung dia buka hati ya. iya, Kalau jadi kita- tetap aja ke gereja. Tapi banyak orang kan datang ke gereja itu gembala ini nggak tahu isi hati gua. Padahal dia sendiri nggak terbuka kan, emang dia pikir gembala itu apa dukun atau malaikat gitu. Terus dia pergi ke tempat lain, dia ngerasain sama. Nah, makanya jangan pernah kabur lari dari satu tempat karena ada sesuatu yang lu nggak suka. Kenapa? Ketika lu pergi ke tempat lain pun, engkau akan diperhadapkan dengan masalah yang sama. Sampai lu lulus dengan hal yang itu. Iya, jadi melenceng nih, tolong nih. Iya, Tolong. jadi prinsip tertanam ini, Bapak Micat. Memang, jadi gini. Oke, gitu. Ya enggak, jadi Jadi anak kita muda. boleh kan di juga. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai Jadi prinsip tertanam. ya, jadi untuk saat ini saya sama dari kesaksian narasumber Yesi dan John ini sangat diberkati bahwa yang pertama kalau saya simpulkan, hati-hatilah dalam pergaulan juga. Betul. Gitu ya, benar ya, dalam pergaulan. Manfaat Apalagi kesempatan. kalau ada teman gangster lah, teman itu jual narkoba lah, apa itu saya harap tolong dihindari juga ya. Komunitas itu Komunitas, menentukan. benar, komunitas itu menentukan. Zaman sekarang saya rasa ketika kehidupan mungkin kalau sukses ada banyak uang itu mungkin lebih baik daripada terkenal karena gangster, karena kayaknya udah nggak kepake zaman sekarang begitu ya. Udah nggak ini. Kalau hidup kita diberkati itu mungkin yang lebih baik daripada banyak gangster banyak teman itu. Saya rasa itu bukan itu. Sudah akhirnya paling penjara. Nah, sebenarnya masih negara yang kedua juga di dalam berpacaran juga hendaklah berpacaran itu masih batas kebenaran firman Tuhan ya, tetap Atau di bawah lampu 1000 watt. Jangan Iya. penasaran. jangan penasaran Penasaran. 1000 watt. ya, Terus kalau pacarannya tetap tulus gitu, Jangan nafsu. jangan nafsu gitu. Karena apa? Karena hal-hal itu maaf kata ya, kayak kita mau malam pertama atau mau kissing nanti itu bisa didapati Ada. ketika nanti pernikahan Ada disahkan. masanya. Ada masa itu pasti akan orang rasakan Ojo juga. ke susu. Gitu. Jadi Ngerti itu. ya? Dan yang terakhir juga jangan lupa selalu jangan pernah jauh dari Tuhan lah gitu. Ya, semakin dekat, semakin sungguh-sungguh cari Tuhan, semakin dekat. Saya rasa kalau Jangan jadi rebel. ya anak Tuhan, kalau zaman sekarang kalau seandainya segala sesuatu udah mengutamakan Tuhan, pasti kehidupannya pasti aman ya. Gitu. Oke, buat sobat kotak sekalian, mungkin kita nggak panjangin lagi, kita udah selesai pembahasannya sampai di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Satu yang pasti buat anak-anak muda yang masih pacaran, tetap pacaran kudus. Yes, benar. Komunitas itu jadi hal yang paling penting dalam Betul. pergaulan, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Kalau dalam berpacaran, kalau pesannya dari WC tadi, jangan penasaran. Ya, Jaga jarak. Kalau pesan dari Bapak Joni, jangan pacaran berdua-duaan. Bareng-bareng banyak. Karena nggak akan tahan nantinya orang gimana pun juga kan kebablasan kan. Sama nggak usah buktiin omongan guru biologi. Baca di bukunya Ini aja. korban. Oke, selamat menonton semuanya. Tetap sehat terus, jaga jarak, stay safe. Kalau nggak perlu jangan keluar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tuhan berkati.